Halo, kali ini saya akan coba jelaskan fitur baru di APK Pro, di mana kebutuhannya untuk kurban. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dulu pertama dari member. Member ini ada petani atau supplier dan mitra. Nah, di sini pun karena datanya sama, cuman menambahkan nama, telepon, dan alamat. Kalau petani bisa juga menambahkan bank. Nah, kita coba cek petaninya. Nah, di sini nama lengkap, nama telepon, wajib diisi ya kalau bisa. Ini kategorinya kan tadi petani. Nah, di sini alamat lengkap. Nah, selain itu di sini ada nama bank, nomor rekening, atas nama. Statusnya itu aktif atau nggak aktif itu. Ini bisa disesuaikan. Nah, ketika udah disimpan, nanti masuk ke sini dan kalau ada perubahan kita bisa edit namanya dan selanjutnya kita cek juga untuk mitranya atau partner. Sama prosesnya, bisa tambah, bisa edit dan hapus. Nah, kalaupun kita bisa transaksi, bisa langsung di sini buat transaksi. Bisa juga langsung otomatis berdasarkan mitra. Mitra itu kan kita penjualan gitu. Tapi kalaupun tadi untuk petani, saat klik ini kita untuk pembelian. Nah, jadi itu untuk fitur member, simple, tinggal ngisi data nama, telepon, alamat aja. Itu yang wajibnya. Selanjutnya kita ke fitur kurban. Nah, di kurban ini ada kategori, lalu ada contoh AirTag-nya, lalu ada tipe hewan, ada rank bobot, dan di sini karena case-nya dia bisa beli per kilo atau ekor, begitu juga dengan penjualannya. Nah, sini statusnya tersedia sakit atau potong paksa. Biasanya tersedia dulu, baru ada deskripsinya. Di sini opsional ya. Yang wajib tuh yang pasti kalau ada misalnya rank bobotnya sesuai dengan bobot hewan, lalu tipenya mau tipe masuk kemana gitu. Nah, selanjutnya setelah hewan kita buat, nah baru kita bisa membuat untuk order dan sales. Misalnya di sini ada order itu kita beli ke petani dan sales itu penjual kita ke mitra. Nah, kita di sini kalau untuk beli ke petani kita bisa tambahkan. Nah, di sini pun tipe transaksi itu kita mau PO atau pembelian. Lalu kita hitungnya nih apakah mau beli per ekor atau per kilo. Nah, ini bisa sesuaikan ya. Nah, ini pun nanti otomatis ngitung atau menjumlahkan sesuai dengan tadi yang ada di hewan gitu. Hewan itu termasuk per ekor atau per kilo gitu. Nah, selanjutnya di sini ada petani. Petaninya siapa? Kalau dia pembelian ya petani, kalau dia penjualan berarti dia mitra. Misalnya siapa? Ini udah otomatis. Jadi nggak mungkin salah pilih data. Nah, selanjutnya kita coba pembelian, ini pilih petaninya, lalu tanggalnya, tanggal berapa kita bikin PO tersebut. Nah, selanjutnya setelah bikin tanggal, kita baru masukin hewannya. Nah, di sini hewannya kita pilih per kilo dulu, hewannya pilih. Nah, misalnya nih datanya ekornya misalnya ada 50 ekor. Lalu bobot awalnya tuh dia misalnya dicatat 450. Baru akhirnya berapa yang diterimanya? Misalnya di akhirnya 400. Nah, lalu harganya tuh berapa nih? Misalnya dia 60.000 per kilo. Ini akan otomatis menjumlahkan dari bobot awal sampai harga satuannya. Di sini ada harga estimasi, lalu ada realnya. Real itu bobot akhir dikali harga satuan. Ini bobotnya gitu. Nah, di sini kalau udah sesuai ada total estimasi dan realisasinya. Kalau ada penambahan lagi kita bisa tambahkan. Nah, kalaupun nggak ada kita tinggal hapus. Ini udah otomatis ya. Nah, sekiranya data udah sesuai di catatan, misalnya catatannya PO sampel. Nah, ketika udah oke, kita bisa langsung simpan transaksi. Nah, di sini prosesnya tuh defaultnya proses dulu ya progresnya. Nah, harusnya nanti dia diubah dari proses ke selesai. Baru nanti nunggu approval atau mengetahui gitu. Kita bisa cek dulu statusnya proses ubah ke selesai misal. Karena ini udah selesai prosesnya, kita simpan. Nah, baru nanti nunggu approval dari atasan bahwa kita ada pembelian dengan sekian, harga sekian, setujui. Nah, baru nanti setujuinya kapan gitu. Nah, ini untuk prosesnya untuk pembelian. Begitupun dengan penjualan. Sebenarnya proses sama. Cuma bedanya itu kita nentuin mitranya siapa gitu. Harusnya secara implementasi juga nggak susah.
karena prosesnya sama, kita pilih mitranya, lalu hewannya juga. Nah, kalau ini tergantung kan tadi per kiloan atau timbangan. Ini sama juga rumusnya. Misalnya kita ambil 50 ekor, bobot itu misalnya 700, bobot akhirnya dia 650, lalu harga satuannya itu misalnya dia ngejual 70.000 karena kita jual ke mitra gitu. Nah, selanjutnya kita bisa langsung simpan kalau udah sesuai. Nah, di sini pun sama, dia harus prosesnya ini udah selesai, lalu di-approve juga, disetujui. Nah, oke, ketika udah masuk, di sini ada totalnya misalnya untuk pembelian ada 4 dan 1 menunggu approval. Untuk penjualan di sini ada 2. Nah, selanjutnya ketika udah proses data penjualan dan pembelian, baru kita bisa melakukan transaksinya. Misalnya kita mau bayar nih, tadi kan kita udah PO 27 juta. Nih, kita mau bayar dulu misalnya full, atau bisa juga DP dulu 20 juta. Misalnya kalau ada buktinya kita bisa unggah, dan di sini tanggal bayar tanggal berapa nih. Misalnya tanggal 21 juga, transfer. Misalnya ini DP pertama, buat simpan. Nah, di sini statusnya DP pertama ini kita kirim ke siapa, lalu nominalnya 25 juta misalnya. Karena kita tadi melakukan keluar atau pembayaran ke petani, artinya kita melakukan transfer. Nah, selain kita ngeluarin uang, kita bisa juga ada pembayaran dari mitra. Misalnya mitra dari 49 juta ini dia melakukan bayar. Nah, bayarnya dia full atau enggak. Kalaupun dia DP juga, misalnya dia DP 30 juta. Misalnya ini juga DP. Itu enggak masalah. Nah, ini salah. Harusnya 30 juta kurang 30 juta. Nah, 30 juta ya. Nah, jadi nanti kita bisa tahu nih uang keluar kita berapa, uang masuk kita berapa. Nah, di sini ada juga fitur yang memudahkan kita itu report. Nah, tapi sebelum ke report, dipastikan uang keluar ini di-approve dulu, setujui. Nah, tersetujui berarti dia udah oke. Baru kita masuk ke report. Nah, report ini kita bisa tahu bahwa dari tanggal berapa, misalnya kita ambil bulan ini aja deh, bulan April sampai 30 misalnya. Nah, bulan April ini kita ngejual ke mitra atau sales, yaitu totalnya tuh antara uang masuk dan uang keluar dijumlahin kurang lebih sekitar 74 juta. 74 juta dan uang masuknya itu baru 30 juta 500. Nah, kita kalau lihat cara penghitungannya, misalnya 70 juta 74 juta ini dari mana? Nah, kita cek nih di sales, DSO. Nah, kita jumlahin aja nih. 25 tambah 49 juta. Artinya 74 juta. Nah, jadi kita tahu nih 74 juta yang udah masuk 30 juta 500, berarti sisanya kita di luar ada 43 juta 500 lagi. Nah, ini untuk mitra atau penjualan. Nah, begitupun kita untuk pembelian. Nah, untuk pembelian tadi tanggal April 1 sampai tanggal 30 ini. Nah, kita pembelian itu totalnya tuh sekitar jumlahin aja uang keluar sama hutang. Nah, jadi kita tahu nih yang sudah masuk DP berapa, yang belum dibayar berapa gitu. Nah, di sini dari chartnya pun ketahuan nih tanggal berapa aja kita ngeluarin uang. Nanti harusnya nih berbanding lurus ya antara uang masuk dan uang keluar sama-sama tinggi gitu. Oke, paling itu aja untuk penjelasannya modul kurban ini. Semoga bermanfaat.